semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku mau kasih lihat nih ke kalian dapur aku yang super kotor banget. Dan sesuai judulnya, aku bakalan makeover dapur ini biar bisa menjadi dapur yang layak dan bahkan dapur cantik idaman para emak-emak. Karena di sini budget aku minim banget, jadi aku mau gunain barang bekas lagi. Aku mau manfaatin kardus bekas kulkas yang masih aku simpan. Jadi ini tuh kardus lumayan tebel gitu, jadi sayang kalau cuma dianggurin. Dan bahan lainnya aku pakai wallpaper yang aku beli di Shopee. Oke, untuk langkah pertama ini tadi aku udah pasang wallpaper sebagian di dindingnya. Karena dindingnya itu masih plesteran gitu kan, jadi langsung aja aku pasangin wallpapernya. Dan ini tuh gampang banget loh teman-teman nempelnya. Dan selanjutnya di sini aku mau tempelin wallpapernya ke kardus yang tadi. Di sini aku dibantuin sama anak aku yang bontot. Bukan dibantuin sih, sebenarnya direcokin. Tapi nggak apa-apa lah ya, selagi kita masih bisa bersabar, karena ya namanya sama anak kecil, susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Oh iya teman-teman, kenapa aku milih motif ini? Karena pertama, aku tuh suka banget sama warna pink, apalagi ada bunga-bunganya gitu kan, kayak lucu banget gitu loh. Terus kedua, di situ ada berbagai motif, ada polkadot, ada love gitu, terus kayak ada garis-garis, jadi di situ kan banyak macam motifnya. Nah, jadi kalau aku seandainya nanti pengen makeover barang-barang yang lebih kecil, kayak cuma mau ngambil motif bunganya, apa motif polkadotnya gitu kan, bisa terpisah, bisa dipotong-potong gitu maksudnya. Karena kembali lagi biar lebih hemat. Tuh contohnya kenapa itu aku gunting, karena di bagian atas itu aku kekurangan motif yang polkadot. Jadi karena di situ ada lebihnya, aku ambilin tuh dari situ, nanti ditempelin di atas yang polkadotnya. Gitu. Dan kira-kira ada nggak sih yang kayak aku? Jadi super irit banget gitu loh jadinya. Dan kalian tahu nggak, saking iritnya di sini, di bagian belakangnya, ini tuh nggak aku tempelin lagi. Jadi cuma di area atas aja, biar lebih apa? Lebih hemat. Oke. Temboknya udah kece kan, meskipun cuma separuh. Terus kardusnya juga udah selesai aku bajuin semua. Jadi di situ aku tadi barusan geser meja, yang tadinya itu meja tadinya udah mau aku buang karena dia bagian bawahnya udah rusak gitu, udah lapuk. Tapi kok sayang ya, jadi kayak taruh di sini aja gitu biar meja komporku jadi lebih panjang. Nah, ini dia tadi kardus yang sebagian aku bajuin. Jadi dia tuh sebenarnya fungsinya buat alas si meja kompor aku ini, biar rata gitu lebarnya. Tadinya sama suami mau dibeliin triplex, tapi kataku sayang manfaatin yang ada aja dulu, karena kan di sini niatnya pakai minim budget. Ya sebenarnya kekurangannya kalau kardus, ya tahu sendiri kan, namanya juga kardus, apalagi buat ini tuh buat masak ya. Sebenarnya resikonya juga lumayan, cuma karena di sini aku tuh jarang banget masak, dan sekalinya masak juga cuma sebentar, jadi oke lah, nggak apa-apa, kita coba dulu, mudah-mudahan awet. Nah, untuk memperkuat atau biar kokoh nih bagian alas kompornya, aku pakai
Ini tuh papan ya, papan kayu itu kayak yang di sebelah kanan yang ada apa yang kayak lemari itu. Jadi aku punya lemari susun, itu sebenarnya papan lemari susun gitu, ada beberapa. Nah itu sisanya aku pakai buat alas kompor biar dia lebih kuat. Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi waktu aku pertama kali pindah ke kontrakan ini, ke rumah kontrakan ini, di sini tuh memang belum disediain dapur. Di area belakang sini itu masih kosong dan cuma dikasih meja besi itu yang udah lapuk itu, dan ruangannya juga belum 100% jadi. Makanya di sini aku ya bikin dapur ala-ala sendiri gitu, dapur dadakan, dapur apa namanya ya, dapur darurat. Lanjut, di situ aku pasang gorden kolong dapur yang kemarin aku beli sepaket sama wallpapernya. Di situ juga kalian bisa lihat itu tuh motifnya lucu banget sama kayak wallpapernya. Jadi bunga-bunga warna pink kombinasi juga sama motif kotak-kotak gitu. Cuma sayang agak kepanjangan. Terus di situ ada si Jiro, anak aku yang super aktif, yang nggak bisa diem kalau ngelihat embunnya lagi ngapa-ngapain. Antara lucu dan kasihan sebenarnya ngelihat anak aku tuh kayak gitu tuh. Dia tuh gatel itu apa alergi gitu. Jadi dia alergi makan telur gitu, nggak bisa, nggak digarukin mulu. Terus di situ dia udah mulai resah tuh, udah mulai nggak tahan ngeliat bundnya. Dan saatnya keluarin peralatan pertukangan sesungguhnya. Yang pertama ini aku tuh pinjem staples gitu, peralatan di bengkel suami aku. Fungsinya buat nempelin lagi-lagi si kardus ke lemari aku. Jadi ini kan lemarinya cuma kerangka gitu, cuma kerangka besi sama papan. Nah kalau buat naruh barang-barang tuh pasti berantakan gitu, pada berjatuhan. Biar aman, tertutup dan lebih rapi, makanya aku kasih kardus lagi nih. Karena kardusnya kan lumayan banyak tuh. Jadi aku manfaatin lagi deh buat bikin si lemari ini jadi lebih bagus, lebih cantik. Jadi ini kan karena kardus, terus lemari kayu, papan kayu, jadi gampang banget nempelnya, tinggal di staples, pakai staples yang tadi itu. Dan ini tuh bisa banget kita lakuin sendiri. Aku kebetulan emang suka banget ngapa-ngapain tuh sendiri, dan kebetulan juga memang di rumah sendiri. Jadi kalau ada apa-apa ya sebisa mungkin kita sendiri gitu. Pakai alat ini tuh sebenarnya gampang, tapi memang butuh tenaga. Nah, kalau buat aku sih karena jarang makainya, jadi kayak kadang kayak ngerasa
keras gitu di tangan. Cuma kalau udah terbiasa nih gampang banget. Dan ini tuh hasil dari jepretannya, apa, dari rekatannya itu, tembakannya ini, apa sih namanya? Ya pokoknya hasilnya itu kuat banget gitu, bagus. Jadi bakalan bisa awet nih kayaknya nih. Soalnya dia kuat nempelnya. Oke, ini udah jadi, selesai. Keren kan? Niatnya di sini aku mau lanjutin dengan masang paku buat naruh rak piring nanti, tapi ternyata nggak bisa dan aku harus nungguin suami aku pulang. Dan ternyata temboknya ini keras banget, jadi kayaknya mata bornya itu juga harus yang khusus. Suamiku aja tuh kesusahan dia. Oke, akhirnya si paku udah mau tuh nempel di tembok. Dan ini aku mau lanjutin beberes piringnya. Di situ aku mulai nyusun mangkoknya dulu. Nggak banyak sih, cuma beberapa. Dan juga ada piring. Ini satu set ya, dia dari Tupperware. Kenapa? Karena ya sengaja aku semenjak si Agarin mulai bisa makan sendiri, aku ganti mangkok piringnya jadi Tupperware biar lebih gampang dan aman. Dan di situ aku juga taruh tutup mangkok sayur di situ biar lebih gampang ngambilnya, karena yang bahan-bahan beling dan kaca nanti bakal aku simpen di lemari. Lanjut ke bagian bawah. Ini aku taruh di sini ada tutup gelas, sama itu ada aku punya gelas yang sama kayak Tupperware warnanya, tapi ini bukan Tupperware. Dan semoga aja nanti semua gelas-gelasku juga bisa diganti sama Tupperware atau merek-merek lain yang aman buat diminum. Aman buat tempat minum gitu maksudnya. Lanjut aku mau ambil blender aku, merek Miyako, itu dari Shopee, tapi sayang banget warna hijau. Dan ini ada termos aku si Pinky yang wajib selalu terisikan air panas untuk ngopi suami aku. Dan di situ ada kotak bumbu atau toples bumbu, itu lucu banget warnanya sama kayak gelas aku, dan itu satu merek. Lanjut pasang kaitan buat sendok sayur, spatula kayak centok nasi kayak gitu, itu aku taruh di situ. Kalau itu satu set sama si Tupperware. Terakhir nih aku mau beresin sendok. Kebetulan ini tempat sendoknya aku juga warna pink, cuma sendoknya masih sendok-sendok biasa. Udah mulai bingung tuh mau naruh sendok di mana, karena udah capek juga, muka aku aja udah jutek banget itu. Akhirnya aku taruh di samping sendok sayur. Tara, jeng jeng jeng. Ini dia hasilnya. Dari dapur yang kumuh, jorok, bikin gemes sebel gitu kan, bikin males masak, terus tiba-tiba berubah
jadi sekece gini, warnanya unyu-unyu. Ternyata seseneng ini ya punya dapur yang lucu, bikin gemes mata, terus bikin semangat pastinya ini kalau masak beneran deh, asli. Dan segini aja dulu ya makeovernya. Semoga ada video-video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.